Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So today's video is so special because I'm gonna give a review for the hotel provided by Indonesian government for Indonesian who just arrived from international flight. And if you guys curious, if you wanna know about the facilities, the prices, procedures, the things that you can do or you cannot do, so stay tuned and I will give you all the information from breakfast till dinner. Oke, jadi ini ruangannya atau kamar yang aku dapat, dan di sini biasa ya ada tempat untuk gantung baju gitu. Tuh, terus kemarin aku sempat laundry juga, dan itu adalah barang-barang aku yang dari luar kemarin. Terus di sini udah disediain handuk yang bisa cukup untuk dipakai selama 5 hari. Ada 2 handuk di sini. Terus kemudian ada 2 handuk lagi di kamar mandi. I'll show you later. And di sini semuanya juga dikasih kayak air mineral yang cukup diminum selama 5 hari. Selain itu juga kalian akan mendapatkan air mineral selama jam makan, yaitu jam breakfast, lunch, and dinner. Terus kemudian ada juga cukup teh, ada juga kopi, ada creamer, ada sugar gitu kan. Terus ada sandal hotel, pastinya dari hotel. Terus di sini enak banget karena kalian bisa dapat kulkas gitu, jadi kan bisa pakai terserah ya apa aja. Cuma kalau aku sih yang nggak aku makan aku taruh gitu. Dan sekarang kita langsung aja ke kamar mandinya. Oke, lampunya. So here's the bathroom when actually they don't have bathroom. So look really nice. And yeah, as I show you, as I told you that we have another towels. Aduh maaf, mix language. Jadi kita masih ada 2 towel lagi yang kita pakai. Terus kemudian ini adalah barang-barang aku, dan ini looknya di kamar mandinya. Terus kemarin tuh di sini kayak dapat shower cap gitu. Terus ada toiletries lah pokoknya beberapa gitu. Ada dental kit juga, ada sewing kit juga. Kalau misalnya kalian mau jahit-jahit ada baju kalian yang robek atau gimana gitu. Terus di sini ada hair dryer yang harganya enak banget. Ini bisa mode cold. Terus kemudian ada number 1 yang kayak nggak begitu panas gitu. Terus ada number 2 yang super hot gitu, kan bisa pakai. Dan ini resepnya. Terus di sini juga disediain 2 tisu basah ya. 2 tisu basah, 2 tisu kering. Terus kalau misalnya kalian itu kehabisan tisu, kalian bisa aja langsung minta ke staffnya, telepon di lobby, di resepsionis. Kita langsung lanjut aja, kita review kamarnya sekarang, beddingnya segala macam. So, I will show you guys. Ini dia adalah look dari bednya. Jadi bednya ini bukan king, queen, atau single. Jadi dia lebih besar dari single ya. Kalau single kan kecil banget, ini lebih besar dari single, tapi nggak sampai queen size gitu. Sebenarnya ini bisa buat 2 orang, tapi ini diberikan untuk 1 orang atau 1 passenger. Terus kemudian ini ada lampunya di sini. Terus ya, ini adalah minuman yang aku bilang dapat dari breakfast, lunch, atau dinner, dan setiap waktu jam makan kita dikasih 1 botol ini. Jadi sehari kita dapat 3 botol ini gitu. Dan ini tadi breakfast yang aku dapat, cuma belum aku makan. Aku akan tunjukin ke kalian seperti apa breakfast yang diberikan. Aku suka banget karena di sini pemerintah benar-benar ngasih breakfast yang lebih dari layak gitu ya. Jadi kita kayak banyak banget karbohidratnya, dari nasi, terus dari roti, kemudian ada pasta gitu. Dan masih kadang sayurnya tuh brokoli gitu. Tapi aku overall sama menunya suka banget karena bisa dibilang komplit lah. Sayurnya ada, terus buahnya ada yang tadi aku taruh di fridge, terus ada lauknya juga gitu. Lengkap lah pokoknya. Terus di sini juga ada TV dari hotel. Cuma aku belum pernah pakai sih, males banget. Aku lebih suka streamingan dari YouTube atau Netflix. And that's the tissue.
and like cozy chair. Kamu bisa duduk di sini kapan aja kalian mau. Sama di sini view-nya dari luar bagus banget sih. Tuh. Main lagi mendung jadi nggak begitu kelihatan, dan ini hari Minggu jadi jalannya sepi banget. Cuma biasanya kayak rame gitu loh. Teman, karena baterai aku di kamera habis, jadi aku mau pakai HP aku aja. Ya, oke, dari sini aku akan menjelaskan prosedurnya atau step-stepnya ketika kalian datang di Indonesia. Jadi step yang pertama, seperti yang aku dapat kemarin pas aku datang atau transit di Singapura, itu petugas dari airportnya mereka akan langsung jemput kalian benar-benar pas kalian keluar dari pesawat, dan kalian akan mendapatkan tag yang dipakai di tangan sebelah. Setelah kalian dijemput dan diberi tag di tangan, kalian akan diukur suhunya, kemudian kalian akan diminta untuk mengisi data diri atau identifikasi seperti nomor penerbangan, kemudian jam penerbangan selanjutnya, terus kemudian kalian akan diarahkan ke tempat yang kalian gunakan untuk transit atau menunggu penerbangan ke Indonesia. Nah, selama menunggu penerbangan di Indonesia sudah pasti social distancing, dan kita diberikan air minum dan juga permen. Setelah itu, sesampainya di Indonesia, kita akan dikawal oleh petugas-petugas lagi, dan di situ juga ada beberapa tentara yang benar-benar mengamankan seluruh proses karantina agar semuanya terdaftar dan agar tidak ada passenger yang melarikan diri untuk tidak melakukan karantina. Setelah data diri kita semua terkumpul, kita akan diarahkan keluar menuju bus yang akan mengantar kita ke tempat tujuan atau hotel karantina kita. Nah, setelah kita sampai di hotel, tidak selesai sampai di situ, kita akan menuju ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yakni kita harus mengisi data diri dan kita harus menandatangani surat pernyataan. Oh my god, I'm so sorry, I'm talking gibberish I think. Yeah, so jadi kita harus menandatangani surat pernyataan. Dalam surat pernyataan itu akan tertera atau menjelaskan beberapa hal yang kalian boleh lakukan, hal yang tidak boleh kalian lakukan, dan apa saja hal yang harus kalian patuhi. Dan di situ kalian harus diminta untuk menandatangani materai sebanyak 3 kali. Dan 3 materai kalian diminta untuk membayar Rp15.000 secara cash kalau misalnya kalian punya. Kalau kalian tidak punya cash, saya tidak tahu gimana ya. Terus dari situ banyak banget yang harus disetujui, banyak banget yang harus diikuti, tapi everything is so simple karena kalian di sini disediakan makan 3 kali sehari, disediain minum, dan kalau misalnya kalian butuh sesuatu yang lain atau butuh menu yang lain, kita bisa lihat aja menu yang ada di hotel dan tinggal telepon sama staffnya di resepsionis. Dan kalau misalnya kalian ada baju kotor dan kalian mau cuci baju, di sini ada fasilitas laundry yang disediakan dari hotel, cuma biaya ditanggung sendiri. Kalian bisa langsung aja telepon resepsionis dan kalian bisa taruh barangnya di luar tanpa harus meninggalkan kamar gitu. Oke, selain hal-hal yang aku sebutin tadi, di sini kita juga harus melakukan tes PCR. Tes PCR-nya gratis, dibiayain pemerintah. Kita cuma harus mengikuti prosedurnya, yakni nanti kita akan ditelepon di mana kita melakukan tes PCR gitu. Tes PCR-nya di sini dilakukan selama 2 kali, yakni hari pertama saat kalian tiba di Indonesia ke Jakarta, dan kemudian 2 hari setelah kalian melakukan tes itu. Dan hasil PCR terakhir yang kalian lakukan itu sangat berpengaruh pada keputusan kalian harus meninggalkan atau kalian boleh meninggalkan hotel, yakni langsung melanjutkan perjalanan kalian ke final destination, atau kalian harus menjalani perawatan di rumah sakit jika kalian ditemukan mendapatkan hasil tes. That's it guys, the things that I can share from the video. But if you guys have more questions or if you guys curious about other things, you can just put that into my comment, and also go to my Instagram and DM me. I'd be happy to help and answer your questions. Last but not least, thank you so much for watching my videos. Hope you guys like and enjoy it. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll show you can share the videos. Thank you for watching guys. Bye bye. See you again to my next videos.